pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ramauli Togatorok, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan yang berkepanjangan. Hadirin sekalian, saat membahas kerusakan lingkungan, banyak orang menganggap hal tersebut sebagai masalah besar yang hanya bisa diselesaikan pemerintah atau perusahaan besar. Padahal, tanpa kita sadari, kebiasaan kecil yang dilakukan masyarakat pada setiap hari juga ikut memperparah kondisi lingkungan. Penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah sembarangan, hingga gaya hidup konsumtif menjadi contoh sederhana yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya terus menumpuk dari waktu ke waktu. Ironisnya, masyarakat modern justru semakin bergantung pada gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Kita tidak ingin semuanya serba praktis, instan, cepat, dan jarang memikirkan jangka panjangnya terhadap bumi yang kita tempati bersama ini. Hadirin yang saya hormati, lingkungan yang sehat sebenarnya merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun kenyataannya, kondisi lingkungan saat ini semakin mengkhawatirkan. Sampah menumpuk di berbagai tempat, kualitas udara menurun, dan perubahan iklim mulai dirasakan secara nyata melalui cuaca ekstrim dan meningkatnya bencana alam. Salah satu masalah terbesar adalah sampah plastik. Berdasarkan data World Bank, Indonesia termasuk salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Banyak orang masih membuang sampah sembarangan karena merasa dampaknya tidak langsung terlihat. Padahal, plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan akhirnya mencemari sungai, laut, bahkan rantai makanan manusia itu sendiri. Selain itu, data dari KLHK menunjukkan bahwa volume sampah nasional mencapai puluhan juta ton setiap tahunnya, dan sebagian besar belum terkelola dengan baik. Menurut saya, masalah ini bukan hanya soal kurangnya fasilitas, tetapi juga rendahnya disiplin dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Masih banyak orang yang peduli lingkungan hanya sebatas mengikuti tren saja di media sosial, tetapi belum benar-benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sampah, pencemaran udara juga menjadi ancaman serius. WHO juga menyebutkan bahwa polusi udara menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan global. Kendaraan bermotor, asap industri, pembakaran sampah terus saja meningkatkan kualitas udara buruk. Namun, menjadi masalah besar adalah banyak orang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut sehingga menganggap polusi sebagai sesuatu yang normal-normal saja. Teman-teman sekalian, menurut saya, generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi masalah lingkungan. Karena apa? Anak muda lebih mudah mempengaruhi perubahan sosial. Sayangnya, masih banyak remaja yang lebih peduli mengikuti tren digital dibanding menjaga lingkungan di sekitar mereka. Padahal, media sosial yang sering digunakan sebenarnya bisa menjadi alat untuk menyebarkan edukasi dan membangun kesadaran lingkungan. Menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dari lingkungan besar. Hal sederhana seperti membawa tumbler sendiri, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi umum, dan memilah sampah
sebenarnya sudah menjadi langkah penting. Permasalahan terbesar bukan pada sulitnya menjaga lingkungan, tetapi pada kurangnya konsistensi masyarakat dalam melakukannya. Jika kerusakan lingkungan terus dibiarkan, maka generasi berikutnya yang akan menerima dampaknya. Mereka mungkin akan hidup dengan udara yang semakin tercemar, krisis air bersih, dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menjaga lingkungan seharusnya tidak hanya dianggap sebagai tren saja, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor industri atau pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari diri sendiri sebelum menuntut pihak lain untuk berubah. Kita mungkin tidak bisa langsung menyelesaikan seluruh masalah lingkungan, tetapi setidaknya kita bisa mulai mengurangi kontribusi terhadap kerusakan yang terjadi. Jangan sampai kesadaran menjaga lingkungan baru muncul ketika dampaknya sudah semakin parah dan sulit diperbaiki. Mari kita mulai membangun kebiasaan yang lebih peduli terhadap lingkungan demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya lingkungan yang rusak bukan saja diwariskan kepada generasi berikutnya, tetapi juga merupakan hasil dari ketidakpedulian kita hari ini. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua.